Di depanku berdiri seorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sangat sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua, dengan sorot yang biasa. Bahkan, ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tetapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan yang sedang merambat perlahan-lahan hendak menjangkau ke leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan, dan kemudian pada akhirnya nanti dengan lemah lembut akan diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah karena aku merasa masih perlu untuk menunjukkan kalau diberi kesempatan masih lebih lama, mungkin aku sanggup bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruanku di masa yang lalu. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu semakin mendekat. Akhirnya, aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Di sana hanya terdapat sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat. Kemudian aku lemparkan ke arah orang itu. Kena tepat. Muka langsung terluka. Darah menetes dari dahinya, masuk ke dalam matanya. Matanya itu terpejam. Lalu darah tergelincir ke atas pipi bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap berayun menghampiriku. Aku jadi panik. Panik aku gapai telepon untuk memanggil polisi. Tetapi ada orang bicara terus di dalam telepon. Dengan dongkol, aku lemparkan telepon ke arah orang itu, tepat mengenai hidung. Hidung orang itu luka. Darah menetes dari hidung masuk ke dalam mulutnya. Mulutnya itu bergerak. Lalu dia meludah darah yang kental. Aku mundur, merapat ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Sekarang aku mencoba untuk menendang, kemudian memukul. Sesudah itu menggigit. Aku kalap. Aku ngamuk. Aku tidak melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah terlalu dekat. Baunya terasa. Tubuhnya menyentuh. Aku dilandanya. Tidak. Aku gepeng. Aku coba juga meronta, tetapi tidak berdaya. Tak ada gunanya. Aku coba juga untuk berteriak, tetapi suaraku sudah habis. Tenagaku terkuras.
Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke dalam jantung. Ia masuk ke dalam kepala. Ia masuk ke dalam perut. Mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menusuk ke dalam sanubariku. Ia menjalari sukmaku. Aku menjerit dan melenting. Au! Lalu tiba-tiba saja aku merasa bahwa sebenarnya ia kenal betul siapa orang itu. Tiba-tiba saja aku teringat masa mudaku. Lalu aku yakin benar bahwa orang itu adalah aku di waktu masa muda. Setelah aku yakin bahwa aku sebenarnya sedang menghadapi diriku sendiri, aku keluar lagi. Tetapi sekarang aku melihat orang itu menjauh. Hanya punggungnya yang bidang nampak saja. Kepalanya menatap ke arah depan. Aku tidak dapat melihat lagi matanya yang polos, senyumnya yang sumah, dan air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya, aku berseru memanggil, "Kembali! Kembali! Kembali!" Tetapi orang itu tidak kembali. Ia berjalan terus ke sana dengan langkah yang tetap. Aku pun menangis. Aku telah kehilangan orang yang tadinya aku kira musuh. Tapi tangis itu tidak menghiburku. Baru semenit menangis, aku buru-buru mengangkat mukaku lagi untuk mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah lewat. Kemudian aku hanya bisa termenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku. Terima kasih.